Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Putri Melani dengan NIM 2404045010035. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama itu mengenai konsep sosialisasi dan penyesuaian diri, peranata dan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial, serta perubahan sosial dalam ranah sosioantropologi pendidikan. Nah, dan dikaitkan dengan pendidikan. Kemudian saya akan menganalisis film Laskar Pelangi yang berfokus pada kejadian dalam film yang berkaitan dengan keempat konsep sosioantropologi pendidikan dan menjelaskan bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, kemudian kita akan membahas keempat konsep tersebut. Yang pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri, di mana sosialisasi adalah proses di mana individu belajar norma, nilai, sikap dan perilaku serta keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota masyarakat yang efektif. Nah, sedangkan penyesuaian diri adalah proses di mana mental dan perilaku seseorang itu berusaha menghadapi tuntutan ataupun tekanan atau perubahan dari lingkungan agar dapat hidup dengan seimbang dan harmonis. Nah, dalam konteks pendidikan, sekolah menjadi agen sosialisasi formal di samping keluarga dan masyarakat. Nah, konsep yang kedua yaitu peranata dan stratifikasi sosial. Nah, di mana peranata sosial merupakan sistem norma, nilai dan pola perilaku yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan, peranata pendidikan merupakan salah satu bentuk peranata sosial yang memiliki fungsi khusus dalam mentransmisikan nilai, norma, pengetahuan dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, adapun ciri-ciri peranata pendidikan ini, yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas, di mana seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan menyiapkan tenaga kerja. Nah, yang kedua yaitu diatur oleh norma dan aturan formal, misalnya seperti kurikulum, peraturan sekolah, ataupun sistem evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu terdapat lembaga formal, contohnya seperti sekolah dan universitas, dan non formal yaitu pesantren, kursus ataupun pelatihan. Nah, yang keempat yaitu melibatkan peran guru, siswa dan kepala sekolah, orang tua dan lembaga pemerintah. Kemudian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status sosial, ekonomi, pendidikan ataupun kekuasaan. Nah, dalam pendidikan, stratifikasi sosial bisa dilihat dari yang pertama yaitu akses terhadap pendidikan berkualitas yang lebih mudah dijangkau oleh kelompok ekonomi atas. Kemudian yang kedua yaitu kesenjangan prestasi akademik dikarenakan perbedaan fasilitas dan dukungan. Nah, yang ketiga yaitu labeling siswa berdasarkan latar belakang sosial. Misalnya, anak orang kaya cenderung diasumsikan pintar ataupun berprestasi. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh status sosial terhadap kesempatan pendidikan lanjutan dan pekerjaan. Nah, kemudian masuk ke konsep mobilitas sosial. Nah, dalam sosioantropologi pendidikan merupakan perpindahan status sosial seseorang, misalnya dari kalangan bawah menjadi kalangan menengah ataupun kalangan atas. Nah, pendidikan di sini dianggap sebagai jalan utama untuk mencapai mobilitas sosial karena melalui pendidikan seseorang bisa memperoleh ilmu, keterampilan, gelar dan kesempatan kerja yang lebih baik.
Misalnya, anak dari petani bisa menjadi manajer jika ia berhasil menempuh pendidikan tinggi, namun tidak semua memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, karena itu bisa terjadi karena faktor ekonomi, lokasi, ataupun dukungan lingkungan. Nah, oleh karena itu dalam mobilitas sosial, pendidikan memiliki peran yaitu sangat bergantung pada kualitas dan peralatan aksesnya. Nah, jika pendidikan bisa dinikmati semua kalangan, maka ia bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial. Nah, konsep yang terakhir ataupun yang keempat yaitu perubahan sosial. Di dalam sosioantropologi pendidikan, perubahan sosial adalah perubahan cara hidup, pola pikir, dan kebiasaan masyarakat. Nah, kebiasaan ini terjadi karena pengaruh pendidikan. Nah, melalui pendidikan, masyarakat menjadi lebih terbuka, lebih kritis, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Nah, kita ambil contoh misalnya, dulunya itu perempuan jarang bersekolah tinggi, tapi sekarang banyak yang menjadi profesional karena kesadaran dan pentingnya pendidikan. Nah, pendidikan juga membantu mengubah pandangan tradisional, membuka kesempatan yang lebih luas dan mendorong kemajuan di berbagai bidang. Nah, dengan begitu, pendidikan berperan sebagai penggerak utama dalam membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik lagi. Nah, masuk ke pembahasan mengenai filmnya, yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, dalam film itu terjadi ketika hari pertama sekolah di SD Muhammadiyah. Ini terjadi sekitar menit ke-5 sampai menit ke-15, di mana anak-anak termasuk Ika, Lintang, dan Mahar itu mulai berinteraksi satu sama lain dengan guru-guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Hafan. Nah, mereka belajar mengenai norma-norma sosial seperti kerjasama, rasa hormat, dan semangat belajar yang merupakan bagian dari proses sosialisasi. Nah, mengapa hal ini dikatakan sosialisasi? Karena mereka mulai mengenal dan mempelajari norma serta nilai-nilai sosial seperti disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati. Nah, mereka juga belajar bagaimana bersikap dalam lingkungan sosial yang baru, yaitu sekolah yang sangat berbeda dari lingkungan rumah. Nah, dalam hal ini guru-guru juga berperan sebagai agen sosialisasi yang menanamkan semangat belajar dan nilai norma. Interaksi mereka juga membentuk identitas sosial sebagai bagian dari kelompok, yaitu dalam film Laskar Pelangi. Nah, intinya ini adalah contoh sosialisasi karena anak-anak dalam film itu sedang belajar menjadi anggota masyarakat melalui proses interaksi sosial dan pendidikan. Nah, kemudian terkait penyesuaian diri. Nah, di mana hal ini saat Lintang menghadapi kematian ayahnya. Hal ini terjadi sekitar menit ke-90 hingga ke-95, di mana setelah memenangkan lomba cerdas cermat, Lintang itu menerima kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Nah, yang menyebabkan ia harus berhenti sekolah untuk mengurus adik-adiknya. Nah, ini menunjukkan penyesuaian diri terhadap perubahan besar dalam hidupnya. Nah, mengapa hal ini termasuk penyesuaian diri? Karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu karena Lintang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, yaitu kehilangan orang tua dan beban tanggung jawab keluarga. Kemudian yang kedua yaitu ia melakukan penyesuaian perilaku dan sikap dari murid yang aktif dan berprestasi menjadi seorang kakak yang mengorbankan mimpinya demi adik-adiknya. Nah, kemudian ini adalah bentuk penyesuaian diri terhadap tekanan dan tuntutan lingkungan sekitarnya, yaitu kondisi ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Nah, kesimpulannya
Beberapa hal tersebut merupakan penyesuaian diri karena Lintang harus beradaptasi secara emosional dan praktis terhadap situasi yang sulit meskipun bertentangan dengan keinginannya sendiri. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan dan kaitannya dengan film Laskar Pelangi, yang pertama terkait sosialisasi dan penyesuaian diri, di mana film Laskar Pelangi ini menampilkan sekolah sebagai agen sosialisasi yang sangat penting, terutama bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi yang rendah. Nah, proses interaksi antar siswa dan guru mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar. Nah, yang dimana merupakan fondasi untuk membentuk identitas sosial mereka sebagai bagian dari masyarakat. Nah, dalam peristiwa seperti ini, hari pertama sekolah dan interaksi sehari-hari di kelas, terlihat bagaimana pendidikan membentuk karakter dan perilaku anak. Nah, penyesuaian diri digambarkan melalui tokoh Lintang yang harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan ayah, dan memikul tanggung jawab keluarga. Nah, ia melakukan penyesuaian emosional dan sosial secara luar biasa hebat. Nah, sekalipun harus mengorbankan pendidikannya. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan nyata seseorang. Nah, yang seringkali penuh tekanan. Nah, yang kedua pada peranata dan stratifikasi sosial, di mana SD Muhammadiyah sebagai simbol peranata pendidikan ini berfungsi mentransmisikan nilai dan pengetahuan di tengah keterbatasan ekstrim. Nah, walaupun sarana sangat minim, nilai luhur tetap ditanamkan oleh tokoh seperti Bu Muslimah dan Pak Harfan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peranata pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas fisik, melainkan juga oleh semangat dan nilai yang dibawa oleh para pendidik. Namun, di saat yang sama, film ini juga mengungkap secara gamblang ataupun secara nyata adanya stratifikasi sosial dalam dunia pendidikan. Anak-anak dari sekolah elit PN Timah itu menikmati fasilitas dan status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan SD Muhammadiyah yang sering diremehkan. Bahkan kemampuan mereka seringkali tidak diakui hanya karena berasal dari kelas sosial bawah. Nah, ini memperlihatkan betapa sistem pendidikan masih merefleksikan ketimpangan sosial yang nyata di masyarakat. Nah, masuk ke konsep yang ketiga, yaitu mobilitas sosial, di mana pendidikan digambarkan sebagai alat utama mobilitas sosial vertikal dalam film ini. Nah, anak-anak miskin seperti Ikal dan Lintang bermimpi keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan, meskipun tidak semua berhasil karena keterbatasan struktural seperti kematian orang tua. Nah, kisah Ikal yang berhasil kuliah di Prancis ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi jembatan nyata untuk meningkatkan status sosial seseorang. Akan tetapi, film ini juga menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas itu belum merata. Nah, hal ini menjadi penghalang mobilitas utama. Yang keempat, pada perubahan sosial. Nah, film Laskar Pelangi ini menunjukkan bagaimana pendidikan memicu perubahan sosial baik pada level individu maupun komunitas. Nah, dari awalnya masyarakat melihat pendidikan sebagai sesuatu yang tidak penting, hingga akhirnya menyadari bahwa pendidikan dapat membuka masa depan yang lebih baik. Nah, karakter seperti Ikal ini menjadi simbol transformasi bukan hanya dari dirinya sendiri,
tetapi juga sebagai inspirasi perubahan pola pikir bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, secara hal ini mencerminkan peran pendidikan dalam mendorong perubahan nilai, struktur sosial, dan serta harapan hidup masyarakat. Nah, film Laskar Pelangi ini juga tidak hanya menyentuh secara emosional, tetapi juga mengandung narasi sosiologis yang kuat tentang peran penting pendidikan dalam pembentukan karakter, pengentasan kemiskinan, dan transformasi sosial. Nah, pendidikan dalam film ini bukan sekedar proses belajar dan mengajar, melainkan medan perjuangan, ruang pembentukan nilai, dan harapan perubahan. Nah, pendidikan di sini digambarkan sebagai alat pemberdayaan yang bisa menembus batas-batas sosial, tetapi juga sebagai sistem yang belum sepenuhnya adil. Nah, di mana menyoroti tantangan struktural yang masih membatasi potensi anak-anak dari kelompok marginal atau kelompok ekonomi bawah. Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai kaitan tentang film Laskar Pelangi dengan konsep-konsep pembelajaran yang telah kita bahas dalam mata kuliah sosioantropologi pendidikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.